Baik, apa namanya? Saya ulang lagi ya. Nah, ini kan perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Memang ada pagi, ada malam. Yang malam itu memang untuk yang bekerja. Tetapi ini kan kelas kalian ini tinggal, kalau secara resmi di kampusnya hanya 6 orang. Kalau nggak salah, Eni sudah sempat bergabung di Permata juga ya, Eni? Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau yang di Permata itu kan memang sudah ada datanya, maksudnya sudah ada rekap sendiri ya. Jadinya yang tidak tergabung dalam e-kampus sebetulnya bisa menggabung juga, tetapi harus kesepakatan dulu. Nah, kemarin kalau tidak salah, kelas SI ini kan ada masalah bentrok dengan perkuliahan dosen lain ya, yang hari Selasa, benar nggak? Iya, Bu. Nah, oke. Kalau misalnya saya digabung dengan kelas malam, tapi bukan kelas TI ya, maksudnya kan sebetulnya kewirausahaan ini kan mata kuliah umum yang sama, yang semua jurusan atau semua prodi mendapatkan mata kuliah ini atau wajib mengikuti perkuliahan ini. Jadi kalau misalnya digabung di kelas malam, bisa nggak? Ini sayang kalau cuma 3 orang seperti ini, atau 6 orang maksimal kan tidak efisien juga ya, tidak efektif. Kalau teman-teman digabung kelas malam misalnya kayak hari ini kan ada kelas malam nih saya, tetap dosennya saya, kami kan tim ya, saya dan Pak Indra. Jadi maksudnya teman-teman nanti gabung sama kelas saya yang kelas malam. Bisa nggak? Tapi Kelas malam, bukan kelas malam mulainya jam berapa, Bu? jam 8 malam sampai jam 10. Itu SI 18B. Oh bukan, kelas saya. Jadi dosennya harus sama, harus dengan dosen saya. Kalau yang lain, dosennya lain. Nanti kalau kalian masuk yang kelas satunya, kepenuhan juga. Jadi kalau misalnya, harusnya kan teman-teman pagi ini kan digabung juga dengan kelas permata, tapi nanti dengan absen terpisah. Tapi kemarin kami sudah ngecek, ternyata nggak bisa bentrok dengan jadwal lain. Sehingga dari pindah akademik, minggu ini ya udah nggak apa-apa kelas masing-masing. Terus tapi kalau melihat dari jumlah teman-teman ini kan hari ini aja yang muncul cuma 3 orang, ya kan? Cuma Alif, Eni sama Hari. Sebetulnya resminya kan ada 6 orang ya. Nah, maksudnya supaya efektif, supaya juga efisiensi juga, itu digabung dengan kelas saya juga, tapi malam. Bisa nggak? Harusnya bisa dong, kan nggak ada kegiatan kan malam. Emang ada yang kerja? Di hari 3 orang ini ada yang kerja? Hari kerja nggak? Saya usaha, Bu. Usaha sendiri kan? Iya, Bu. Di rumah, artinya kan waktunya available ya, kapan aja bisa ya? Insya Allah, Bu. Ya, maksudnya Saya nanti tapi jauh dari rumah usaha saya tuh di mana? di kawasan M2000. Eh, ya, usahanya itu maksudnya jam berapa sampai jam berapa? Saya sih bukanya sore sampai jam 10 malam. Itu apa? Usaha apa? Ayam geprek, Bu, saya. Ayam geprek. Iya, ganti-gantian saya kan pagi kuliah, nah yang jaga toko Hmm, kakak. hmm, Nah, sorenya baru hari kan nggak ada kuliah. hmm. Ganti hari sampai malam gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang pas kuliah kamu gitu ya? Maksudnya kalau yang kuliah bapak gitu. Ayam geprek apa? Biasa, Bu, ayam geprek biasa. Oh di sana. Jadi rumah kamu di mana sih tinggalnya? Saya, Hmm. saya di Grand Wisata, Bu. Oh di Grand Wis. Terus masuknya ke M 2100. Iya, Usahanya di sana. iya, iya, usahanya di sana. Ya, pas banget ini kalau dengan mata kuliah sekarang ini bisa nyambung sebetulnya ya. Usaha kamu nanti bisa nyambung dengan yang sekarang kita pelajari. Oke, baiknya gimana nih? Soalnya ini kalau 3 orang ini kayak orang apa namanya chattingan Tuh, biasa. si Anggara lagi join, Bu. Ya, maksudnya kan di sini memang cuma 6 orang. Ini rambut pada gondrong-gondrong semua nih gara-gara pandemi. Jadi nggak cakep tuh gondrong-gondrong. Iya, Saya Bu. mah nggak gondrong, Bu. Hah? Ngirit duit, Bu. Ngeri duit. Ngirit apa mau saja.
Oke, oke, nggak apa-apa. Ini untuk hari ini saya tunggu sampai penuh dulu deh. Kita mau sharing juga. Nanti kan ini kuliahnya kan sifatnya kan yang pertemuan 1, 3, 5 itu kan seperti ini ya, live gitu ya. Kalau yang sisanya setengah-setengah, mungkin dibuka 30 menit, live sisanya video atau tugas dan sebagainya. Karena kalau online ya memang seperti ini kendalanya. Anggara, ini kok nggak pada pakai seragam? Emang udah nggak pakai seragam ya? Enggak ya? Oke, hari ini mata kuliah apa? Saya tanya dulu. Kewirausahaan, Bu. Kewirausahaan. Jadi semuanya terkendala di hari Senin, hari Selasa ya? Nggak bisa gabung ya? Nah ini ada lagi siapa ini? Tapi udah ngisi di e-kampus. Udah ngisi absen di e-kampus. Sudah, Bu. Diisi ya, nanti soalnya saya cross check-nya dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, Aldi. Satu lagi ini paling cantik ya. Ya ini ya. Kamu dulu dari D3 ya? Iya, Bu. D3 Bina Insani? BSI, Bu. Oh BSI. Sekarang tinggal sisa-sisanya ya. Memang dulu waktu D3 belum menempuh mata kuliah kewirausahaan ya? Udah sih, Bu. Mm-mm. Udah pernah. Tapi beda. Iya kali. Loh, bukannya kemarin kamu udah join di mana? Yang hari Selasa bukannya ada ya? Iya, ada sih, Bu. Ikut ya? Iya. Sama, jadi materinya sama. Saya dengan Pak Indra sama, cuman kalau Permata itu dosennya tim. Kalau yang sekarang ini sendiri-sendiri, materinya sama. Gitu. Jadi mau kelas malam, kelas pagi harusnya sama. Gitu. Oke, baik kita mulai ya. Saya mulai. Oke, selamat pagi semuanya sambil nunggu yang lain. Hari ini adalah pertemuan perdana untuk mata kuliah kewirausahaan untuk program atau prodi sistem informasi ya. Tapi sekali lagi tadi kan Anggara belum masuk ya sama Aldi. Aldi mohon wajahnya, saya ingin kenalan, saya belum kenal dengan kalian. Hari nanti ditampilkan ya wajahnya. Saya belum hafal, maksudnya mahasiswa binaan ini kan banyak. Ya kan, jadi saya kan juga nggak hafal per orang-orangnya. Aldi, halo Aldi, dengar suara saya Aldi? Aldi ya namanya, Aldi. Dengar, Bu. Ya, mana wajahnya? Gondrong juga kah kalau? Gondrong, Bu. Aduh. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal kalau masuk kan harus ini tuh, gondrong tuh. Anggara juga gondrong. Tadi siapa Hari juga sedikit gondrong, ya kan? Alif nih yang nggak ya, Alif ya? Oke, kalian sebetulnya kerja nggak sih? Anggara sama Aldi kerja nggak? Enggak, Bu. Lagi nunggu panggilan saya, Bu. Nunggu panggilan. Baru Iya. semester berapa? Baru semester berapa? 5. Semester 5. Ya. Semester 5. Kamu kan 2018 ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Mas dan Mbak Eni ya. Kenapa kalian harus mengikuti mata kuliah kewirausahaan coba? Padahal kalian kan jurusannya TI Sistem Informasi yang selama ini tahunya belajar tentang informatika, teknologi, sistem programming, terus tiba-tiba ada mata kuliah kewirausahaan. Kira-kira tahu nggak kenapa? Halo, lu kok nggak ada respon? Anda tahu nggak alasannya kenapa Anda harus mengikuti mata kuliah kewirausahaan? Nah, loh. Nih Alif kan sudah punya ayam geprek nih. Coba kira-kira tahu nggak kenapa kok kita belajar kewirausahaan? Hari yang punya ayam geprek, Bu. Bukan saya. Siapa? Hari yang punya ayam geprek. Bukan Hari. saya. Lu kamu apa? Kamu bukannya punya usaha juga? Enggak, Bu. Saya nggak punya usaha. Oh, yang punya usaha Hari. Tadi kamu tuh menceritakan Hari. Hah? Tadi maksudnya Alif kan bilang katanya punya usaha di MF 2100. Itu Itu Hari. yang punya Oh, usaha. Hari, bukan kamu. Kamu menceritakan Hari. Hari, Iya. mana suaranya? Masih beli makan?
Ini mau arah pulang, Bu. Oh iya. Oke, Maaf, besok-besok Bu. kalau mau kuliah dipersiapkan dulu makannya ya, supaya nggak Iya, Bu, liburan. maaf. Oke, jadi gini, mata kuliah kewirausahaan itu sekarang menjadi salah satu mata kuliah yang wajib diberikan ke seluruh program studi atau perguruan tinggi. Menjadi kurikulum wajib, itu semua bidang ilmu. Jangankan IT, kesehatan, pertanian, ya jurusan peternakan, kebidanan, semuanya akan mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Nah, kenapa kok itu penting? Karena gini, kewirausahaan itu kan cikal bakal seseorang itu nantinya dipersiapkan kalau kita mau usaha atau kita bisa berpeluang menciptakan, membuka lapangan usaha baru. Nah, artinya gini, pilihan. Saya mau cerita dulu kenapa kok sangat penting dan sekarang tuh menjadi booming, menjadi sesuatu yang kalau dibilang viral ya. Apalagi sekarang lagi pandemi ini sudah justru entrepreneur kewirausahaan itu menjadi satu alternatif pekerjaan atau usaha yang mungkin bisa menjanjikan, ya kan? Oke, saya mau buka dulu. Mungkin Eni kemarin sudah melihat tayangannya ya, En ya? Ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sudah terlihat? Di layar sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Bentar, masih loading. Kok tayangannya beda? Nah, terlihat ya? Oke, jadi gini. Yang jelas, kalau kita perhatikan, ya, kewirausahaan itu memang sekali lagi menjadi suatu alternatif pilihan untuk kita atau masyarakat atau khususnya calon-calon lulusan mahasiswa atau kalian kan habis ini lulus ya. Kalau lulus berarti kan nanti biasanya kan cari kerja. Nah, kerja itu sekali lagi kalau kita lihat perhatikan dari sini tingkatannya. Kok nggak bisa ya? Kita melihat dulu. Jadi ini ada maksud dan tujuannya. Diawali begini. Kita turun dulu. Nah, kita lihat ya. Anda kan statusnya mahasiswa di sini. Kalau kita lihat saat ini di Indonesia, bahkan mungkin secara global ya, kita lihat tingkat pengangguran terbuka. Di sini ada grafik yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka itu ternyata didominasi oleh para lulusan SMK, SMA dan SMK. Kita lihat grafiknya di sini ya. Pengangguran artinya tidak semua lulusan sekolah dari SMA, SMK itu tidak semuanya bisa masuk kerja. Nah, ini ditunjukkan dari tampilan di sini. Ini sampai 2019 kemarin ya. Nah, tetapi ternyata kalau kita perhatikan di tingkat pendidikan tinggi, diploma dan universitas, ini ternyata juga sama. Tingkat penganggurannya itu juga termasuk tinggi. Yang dimaksud pengangguran itu kenapa? Artinya daya serap atau penyerapan di perusahaan itu tidak 100% diterima. Artinya gini, kalau misalnya tahun 2019 itu lulusannya, katakanlah 5.000 lulusan, tidak semua 5.000 itu langsung bisa diserap di dunia kerja. Nah, terus terus kita nggak bisa kerja gitu ya? Nah, ini semua tergantung dari perjuangan atau dengan kualitas yang kita miliki. Ya, kalau nilainya bagus, nilai attitude-nya bagus, terus ada sedikit pengalaman, ada sedikit kompetensi atau sertifikat kompetensi, itu mungkin punya peluang. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa di luar sana banyak sekali yang lulusan itu memiliki kemampuan seperti itu. Nah, apa yang dikhawatirkan? Nah, ini semakin tingginya pengangguran terbuka itu sekali lagi didominasi oleh SMK dan pendidikan tinggi atau universitas. Anda kan bagian dari perguruan tinggi ya. Nah,
Bukan kita mengecilkan Anda untuk tidak bisa bekerja di tempat sektor formal, tetapi ini menjadi suatu alternatif bahwa ternyata kita bisa menciptakan suatu peluang usaha melalui wirausaha. Artinya bahwa kerja itu tidak selamanya di sektor formal. Justru wirausaha itu menjadi langkah awal jika bakal kita mendirikan suatu usaha, memulai, ya, bahkan kita bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, kalau dilihat dari seperti ini. Nah, dari gambar ini, maka kalau kita lihat dari struktur ketenagakerjaan Indonesia, masih tahun 2019 ya, karena kita 2020 sedang berjalan, kita lihat di sini. Ternyata dari semua yang tadi saya jelaskan di awal itu, jumlah pekerjaan itu ternyata hanya 125.051 orang yang bekerja. Bekerja itu artinya sektor formal. Sementara angkatan kerja itu ya seperti itu yang bilang lulusan-lulusan itu ya terdidik itu ada 133,56 juta. Nah, kalau 126 yang diserap di dunia kerja formal, sisanya itu ya kita lihat sekarang 67% itu pengangguran. Nah, pengangguran ini kan kalau misalnya tidak mungkin mereka harus menganggur terus ya, mereka juga harus hidup ya, harus makan, minum dan sebagainya, memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, harus bekerja dengan cara apa? Nah, padahal nanti penduduk Indonesia itu, ini kita lihat Indonesia ya. Kalau kita lihat jumlah total penduduk Indonesia itu adalah 197,91 juta. Banyak sekali. Nah, tapi kan dibedakan mana yang angkatan kerja, mana yang bukan angkatan kerja itu misalnya ya manula, anak-anak dan sebagainya. Tapi yang angkatan kerjanya yang nganggur itu 67 juta, 5 di Indonesia, kebayangan. Sementara yang kerja cuma sekian. Tidak mungkin sektor formal itu menampung semua penduduk usia kerja, tidak mungkin. Mereka akan melakukan seleksi, melakukan memilih dan sebagainya, memperhatikan kualitas, usia, pengalaman dan sebagainya. Dan bidang atau bagian-bagian atau sektor bidang pekerjaan itu juga terbatas. Contohnya, ya, ini teman-teman kan IT semuanya. Kita masuk di satu perusahaan. Apakah di bidang IT itu nanti karyawannya itu banyak banget kan tidak? Misalnya satu perusahaan itu cukup misalnya. Perusahaan yang besar saja, yang misalnya kayak kita katakan Unilever, itu IT-nya nggak mungkin ratus-ratusan orang. Hanya beberapa. Kenapa? Semua sudah teknologi, semua sudah canggih, semua sudah sistem. Jadi kita sudah bermain robot ya, sehingga cukup 1, 2, bahkan kalau misalnya perusahaan besar sekali, 5, 10 itu sudah maksimal sekali, itu sudah mengatasi setiap masalah yang ada di perusahaan. Itu contoh kecilnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Nah, salah satunya ini. Nah, terus kita ngapain? Nggak bisa kerja di perusahaan, artinya tidak bisa itu banyak tanda kutip ya, bukan berarti Anda tidak layak kerja di perusahaan, tidak. Tapi kita harus kembali koreksi atau kembali kepada kita, kenapa saya tidak bisa diterima dan alasannya seperti apa, itu tahu. Salah satunya adalah persaingan. Kedua, kebutuhan di perusahaan itu sangat terbatas. Terus yang ketiga mungkin kompetensi, pengalaman dan sebagainya. Nah, atau faktor X lah gitu ya. Maka wirausaha itu menjadi sekali lagi menjadi pilihan, menjadi alternatif. Kalau untuk bidang IT, ini Aldi mana? Kalau untuk bidang IT itu sebetulnya itu peluangnya sangat besar. Anda kan orang IT ya, itu punya peluang yang sangat besar dalam menciptakan sebuah usaha atau wirausaha. Yang simpel-simpel saja, misalnya Anda kan jago programming nih, misalnya bikin software, ya kan, bikin software itu sudah menjadi peluang. Apalagi hari ini semuanya sudah online, ya, apapun bisa dijalankan melalui teknologi. Nah, itu menjadi peluang yang sangat besar. Kalau misalnya Anda ingin ini buka kursus, bisa. Kalau misalnya teman-teman mau buka kursus online bisa, sekarang lagi banyak sekali ya. Kalau misalnya rajin buka IG atau buka YouTube tuh coba dicek deh kursus-kursus online yang dilakukan oleh banyak orang. Nggak harus orang IT ya maksudnya, tapi kalau orang IT kan menjadi peluang yang sangat besar. Atau misalnya Anda punya kemampuan dalam hal
service, IT dan sebagainya itu bisa dilakukan, ya kan? Nah, itu sekali lagi sangat menjanjikan buat teman-teman. Nah, kita kembali lagi di sini, kita lihat ya. Nah, UMKM itu adalah salah satu kelompok wirausaha, ya, usaha kecil menengah, ya, usaha kecil menengah mikro makro di Indonesia itu punya peran penting, punya apa namanya, memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia, ya, itu dari UMKM, dari kelompok-kelompok usaha atau wirausaha atau orang yang memiliki usaha. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan? Nah, kita lihat dulu ya, sebentar. Nih, kita lihat, kita belajar dulu, ya kenapa wirausaha itu menjadi viral dan menjadi sesuatu yang sangat menjadi perhatian. Kita lihat dari krisis ya. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi, puncaknya di tahun 1998. Mungkin teman-teman saat itu belum ada ya, belum lahir ya. Ini awal mula wirausaha atau bisnis atau UMKM itu menjadi alternatif dan menjadi peluang dan akhirnya berkembang sampai saat ini. Ya, pada saat itu semua sektor mengalami krisis, banyak perusahaan yang ditutup, banyak PHK, banyak ya kejahatan dan sebagainya, itu semua terjadi di situ. Ini global, akhirnya berdampak ke Indonesia dan akhirnya, nah UMKM atau wirausaha itulah yang menjadi pilihan saat itu. Dan banyak sekali pengalaman sukses kalau teman-teman bisa lihat, pernah nonton di TV, gara-gara PHK akhirnya mereka membuka usaha. Awalnya dari yang kecil akhirnya sekarang menjadi sebuah perusahaan, justru menyelamatkan atau membantu orang-orang di sekitarnya. Nah, itu contohnya. Terus kita pernah lihat tayangan di TV. Kalau dulu itu di TV ada tayangan namanya bosen jadi pegawai ya. Itu salah satunya. Jadi pegawai itu artinya kalau kita kerja di sektor formal itu kadang mengalami siklus pada kejenuhan. Nah, itu orang baru turun ke wirausaha. Tapi pandangan itu sekarang kita patahkan karena dianggap orang wirausaha itu nunggu tua, menunggu mengumpulkan modal dulu. Itu yang terjadi dulu ya. Nah, tapi hari ini salah. Jadi itu harus kita patahkan, dari bisnis atau wirausaha itu tidak harus menunggu tua, nggak harus kita nunggu kerja di perusahaan sampai ya seusia saya udah mau 50 baru kita wirausaha, salah besar. Sekarang saat ini justru wirausaha itu menjadi peluang bagi anak-anak muda seperti kalian. Ini menjadi peluang buat anak muda. Banyak sekali startup yang digawangi oleh anak muda, bahkan nggak nunggu kuliah lulus, tapi sambil kuliah itu sudah bisa mulai merintis. Nah, apakah harus dengan modal? Modal itu iya, tapi modal itu perlu menjadi perhatian, bukan selalu modal itu melulu uang ya. Modal itu tidak selamanya spesifik dengan materi duit. Modal itu bisa kompetensi kita, ide kita, pemahaman pengalaman, itu modal. Jadi selama ini orang kan modal itu pasti duit, harus nyiapin duit sekian. Enggak selamanya bisnis itu selalu diawali dengan modal uang. Banyak yang kita lakukan. Ya. Nah, itu awal mula dan itu kembali semua dari passion dan niatan. Ada istilah dikatakan kalau kemarin Prof. Eko menyatakan bahwa bisnis itu now atau tidak sama sekali. Kita ambil, kita melakukan atau tidak sama sekali. Ya kan? Teman-teman, ini kalian di rumah sudah berapa bulan? Halo? 4 bulan, Bu. 4 bulan, coba kita hitung dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Lebih lah, 6 bulan, mau 7 bulan kan. Apa yang kalian lakukan selain kuliah? Kalau Hari jelas ya, Hari usaha. Nih, Hari, mana Hari? Hari? Hadir, Bu, baru sampai. Hadir, nah udah nyampe. Oke, Hari, kamu tadi diceritakan sama si Alif, katanya punya usaha ya? Saya cerita sendiri, Bu. Oh, kamu cerita sendiri tadi? Iya. Yang ngomong tadi siapa ya? Oh, kamu nggak ada suara, nggak ada mukanya ya. Jadi kamu ada usaha di MM 2100. Ya, Bu. Oke, coba kamu ceritakan. Ini juga menjadi sharing ini juga buat pengetahuan teman-teman. Kapan Hari dan keluarga memulai bisnis ayam geprek ya, Hari? Ya, Bu. Nah, coba ceritakan dulu, mulai kapan?
Atau sudah lama? Baru 3 bulan yang lalu, Bu. Tuh, 3 bulan. Berarti kan di masa pandemi ya? Iya, Bu. Nah, tadi saya singgung di awal, masa pandemi itu menjadi peluang. Jadi pandemi itu tidak selamanya berdampak negatif. Berdampak negatif iya, karena itu berpengaruh kepada kesehatan, kepada nasib kita yang bekerja di formal, itu berdampak sekali. Terus kita takut, orang jadi parno. Tapi ternyata juga menjadikan peluang, ya. Setiap ada masalah pasti ada jalan. Ya, memang pandemi ini masalah, tetapi juga ada solusi-solusi di mana sekarang banyak orang itu kreativitasnya muncul. Nah, khususnya anak-anak muda. Nah, kalau Hari coba ceritakan bukanya itu 3 bulan yang lalu. Itu offline atau online? Offline, Bu. Offline. Oke, offline. Nggak melayani online? Belum terdaftar, Bu. Belum terdaftar. Online-nya nggak usah yang harus ini juga, maksudnya kan banyak media kan, bisa pakai IG, bisa pakai WA dan sebagainya. Mungkin secara formal pakai GrabFood itu ya nggak apa-apa, sambil nunggu maksudnya gitu. Nah, kenapa muncul ide jual ayam geprek? Coba ceritakan, Hari. Ya, karena saya sama kakak tuh sering kuliner kan kalau pergi tuh. Makan Nah, mulu. iya, nah terus main ke tempat teman Bapak. Nah, tempat teman Bapak tuh usaha ayam geprek. Mm-mm. Nah, saya kan ngobrol-ngobrol, kayak pengen buka usaha gitu sama kakak. Iya. Nah, kan aku ngomong sama Bapak, ya udah buka aja nggak apa-apa, ntar Bapak modalin, ntar kamu yang Mm-mm. dagang gitu. Iya. Terus? Nah, ya udah hari main sambil belajar cara buat ayamnya, satu ayam tuh jadi berapa potong, Mm-mm. terus tepunginnya, Mm-mm. cara bikin sambelnya gitu. Mm-mm. Terus? Nggak apa-apa, ceritakan, sharing aja. Soalnya ini kan juga menjadi eh, pengetahuan juga teman-teman, mungkin dari situ muncullah ide yang lain gitu. Coba terus gimana? Terus bukanya di MM 2100 ya? Iya, Bu. Oke. Itu sewa tempat atau memang Saya sewa tempat, Bu. di ruko gitu ya? Iya, Kamu tinggal di Grand Wisata, Bu. Grand Wis. Hmm, Di lokasi, maksudnya di perumahan Grand Wisnya ya? iya. Nah, terus bukanya di MM 2100. Terus selama ini kenapa pilih MM 2100? Ini termasuk pemilihan lokasi nih. Kenapa? Kalau saya milih di situ karena di perkampungan di belakang PT tuh banyak kontrakan, Mm-mm. kos gitu. Nah, makanya kan lumayan rame tuh depan Iya. jalan. Nah, ya saya minat tokonya di situ. Oke, berarti biaya sewa rukunya berapa tuh kalau di kawasan kan mahal ya? Ya lumayan, Bu. 1 tahun 20 juta. 20 juta. Oke. Dalam 3 bulan ini kira-kira pelanggannya gimana? Banyak atau memang benar-benar memang menjadi, kan orang pandemi ini kan juga takut takut keluar, takut ini ya. Gimana? Kan kamu bukanya di masa pandemi. Kalau hari pertama saya buka awal sama Hmm. hari kedua tuh lumayan rame, Bu. Saya habis 17 potong 17 ayam. potong ayam. Berarti kalau sepotongnya jadi berapa? 8 apa 10? Kalau saya potong satu ayam tuh jadi 9, Bu. Ah, oke, 9 kali 17 lumayan ya. Itu hari pertama, kedua. Terus yang selanjutnya? Kan Yang selanjutnya itu turun, Bu, lama-lama sepi gitu gara-gara kan udah nggak promo. Oh iya, nggak promo terus. Sekarang Nah, ya. Nah, saya sekarang tuh cuman paling habis 3 potong, 4 oke, potong. karena di awal promo ya. Oke, nanti Iya, kita belajar gimana cara mempertahankan penjualan biar tidak turun ya. Oke, baik. Ini pengalaman. Jadi artinya bahwa pandemi ini sekali lagi bisa
memunculkan ide atau kreativitas Anda untuk melakukan usaha apapun di rumah saja. Jadi di rumah saja itu bukan berarti diem ya, artinya bisa melakukan atau berkreativitas yang menghasilkan. Nah, ini saya balik lagi ke sini, dilihat ya. Jadi sekali lagi perekonomian itu sangat didukung, dibantu oleh adanya UMKM. UMKM ini usaha menengah kecil ya, untuk menopang atau memperbaiki perekonomian di Indonesia. Ya kan? Nah, ini sekali lagi, ini sangat penting bagi calon sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang untuk mengatasi pengangguran. Nah, Hari, mungkin dan teman-teman juga, selain Hari ada yang punya usaha, Alif? Aldi? Ada yang punya usaha? Eni mungkin? Tidak, Bu. Oke. Nah, ini wajahnya hilang lagi semuanya. Oke, jadi itu ya. Jadi sekali lagi untuk mengatasi pengangguran itu adalah satu cara. Anggara nggak ingin punya usaha. Usaha, kamu kan males potong rambut nih. Itu bisa. Kamu buka apa namanya? Asgar. Iya, bisa buka apa namanya? Potong rambut cowok itu namanya apa? Ya. Barbershop, Bu. Lagi ngumpulin Barbershop. dananya, Bu. Nah, barbershop ya. Kalau Angga Asgar, Bu. Hah? Kenapa, Aldi? Kalau Angga bukannya Asgar. Asgar itu apa? Asli Garut. Asli Garut. Hah? Asli Garut. Asli Garut. Asli Tapi Garut. itu pangkas rambut juga. Oh, yang Sundaan itu ya? Iya bagus, nggak apa-apa. Itu melestarikan apa namanya tradisi, nggak apa-apa. Asgar gitu ya, asli Garut. Barbershop asli Garut gitu ya. Oke, bagus nggak apa-apa. Jangan salah loh ya. Sekarang itu pandemi itu orang cukur itu mahal loh, diundang ke rumah-rumah. Ya mungkin trialnya temennya aja dipotong sendiri gitu kan. Oke, baik, lanjut ya. Jadi, nah kita lihat ya. Jadi kalau mau usaha, mungkin kalau Hari tadi mana Hari? Hari, kamu modalnya berapa Hari? Ini kan ada tingkatan usaha nih, ada UMKM itu ada yang dengan modal kurang dari 10 atau maksimal 50 juta. Kamu mana? Langsung yang usaha mikro ya? Mana Hari? Ya, Bu. Ya, oke. Kalau kamu kemarin modalnya yang kamu keluarkan untuk buka ayam geprek itu berapa? 30 juta sebelum berarti sama sewa tokonya. Berarti 50-an ya? Ya. Ya, ini jadi kalau kita merintis itu yang namanya usaha mikro itu memang biasanya maksimal modalnya adalah asetnya 50 juta, yaitu Hari sudah di sini. Karena dia kan baru memulai ya, Ya, Bu. Nah, kalau usaha kecil itu di atas 5 juta sampai 500 juta. Usaha kecil ini biasanya ya bisa pabrik-pabrik kecil juga bisa, usaha-usaha rumahan bisa, tapi yang sudah memproduksi kontinu permanen yang memang sudah menghasilkan omsetnya sudah jelas ya. Nah ini ciri-cirinya ya, kayak misalnya kita buka sembako itu masuk yang mana, mikro, kecil, menengah atau besar. Kalau perusahaan PT itu ini masuk yang ini PT, CV dan sebagainya itu udah masuk yang di sini usaha kecil. Kalau misalnya dia modalnya sudah di atas 500 juta berarti dia sudah masuk menengah. Biasanya mesin-mesin itu kan mahal ya, itu dia masuknya ke sini karena memang sudah dihitung-hitung targetnya, omsetnya yang akan dicapai adalah sekian, rata-ratanya seperti itu. Nah, toko itu termasuk usaha, ya. Kalau kita lihat bisnis yang tidak ada matinya itu adalah memang di bidang atau di sektor apa namanya ya, lebih ke bahan baku ya, bahan baku makan, dan itu yang tidak pernah ada matinya. Ya, karena orang itu pasti sembako satu, terus yang kedua makanan yang tadi kuliner. Kuliner itu saat ini sangat menjamur dan itu kalau dilihat sebenarnya gampang ya memulainya, tergantung dan kembali kepada inovasi dan kreativitas. Kalau misalnya makanan itu kan harus ada selalu update ya, menu, variannya ditambah dan sebagainya. Nah, Hari salah satunya jangan mentok di ayam geprek aja. Saya ada ayam geprek mozzarella-nya juga, Bu. Nah, maksudnya selalu berinovasi. Kalau sekarang, kemarin waktu pertama kali buka, Hari berapa menu? Cuma ayam original, terus ayam geprek, ayam geprek keju gitu, belum ada mozzarella. Nah, sekarang baru ada mozzarella. Oke. Terus itu kan sekarang 4, nambah lagi menu lain misalnya, itu kan baru ayam gepreknya. Terus ada lagi yang mungkin
sambelnya, di menu sambelnya tambahin lagi varian sambelnya. Ada sambal mata, sambal kecombrang, sambal hijau, nah macam-macam sambelnya. Nanti mungkin tambah lagi, tambahin supnya, nggak apa-apa. Itu kan nambah-nambah. Tempenya tambahin, kalau kemarin cuma ayam, pure ayam, sekarang ada tempe gorengnya, apa-apanya. Itu nanti menjadi pilihan. Karena gini, kalau kita tidak berinovasi, tidak menambah varian, itu konsumen juga akhirnya mikir, ya ini mulu, menunya bosen gitu kan. Tapi kalau Ya. kita nanti, ya pelan-pelan sih itu, pelan-pelan, tapi intinya kita harus tahu dulu kebutuhannya si konsumen itu apa sih yang dimaui gitu. Benar nggak? Hari atau Anggara atau Alif nih, kalau kita pergi di suatu toko makanan ya, kita ngomongnya karena contohnya makanan, kalau di situ menunya cuma itu terus, bosen nggak lama-lama? Bosan, Bu. Bosen, akhirnya kan pingin, nggak ada yang ini ya, oh nggak ada. Ini yang nggak ada kan suka kita nanya ya, suka, Mbak ada ini nggak? Oh nggak ada. Nah itu biasanya dari situ harusnya sigap, si pemilik harus sigap, oh ternyata kebanyakan orang itu kalau ke sini salah satunya selain makan minta ini, minta ini, minta ini. Nah itu perlu ditambahkan. Kalau kita tidak paham dengan yang dimaui konsumen, ya itu tadi, terus kita akan menurun. Sayang. Ya kalau pada awalnya sudah bagus, terus tiba-tiba menurun, berarti ada yang salah. Bukan salah ya, ada sesuatu yang memang harus dibetulkan, direvisi. Nah, ini kita lihat ya. Nih kalau tadi saya sudah singgung bahwa memang perannya pengusaha UMKM itu terhadap perekonomian itu segini banyaknya. Tuh memberikan kontribusi kepada pendapatan negara itu seperti ini banyaknya. Nah, tercatat kan? Kenapa? Kok disebut memberikan kontribusi ya? Kita melihat nggak ada pengangguran. Berarti kalau nggak ada pengangguran kan tingkat pertumbuhan ekonominya bagus kan? Tetapi kalau semakin banyak pengangguran ya pertumbuhan ekonominya kecil. Tenaga kerjanya kan tidak produktif, tidak menghasilkan. Nah itu. Oke lanjut. Nah sekarang Anda nih, ini kaitannya dengan Anda nih. Saat ini era digital, ada teknologi dan ada entrepreneur. Nah ini mau diapain? Anda sebagai orang yang paham tentang teknologi dan entrepreneur itu menjadi suatu alternatif, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita berbicara teknologi atau entrepreneur, pernah nggak teman-teman dengar istilah atau bahwa kita sudah memasuki era industri 4.0, 4.0? Pernah kan dengar? Halo? Halo, mana suaranya nih? Pernah kan, Anggara, Alif? Kita saat ini sedang berada atau sudah memasuki era teknologi 4.0. Nah, rencananya, proyeksinya nanti di tahun 2045 semuanya itu sudah digital. Itu awal mulanya, ya kan? Tetapi sekarang ini tidak usah nunggu 4 tahun tahun 45. Maksudnya 2045 itu terlalu lama ternyata. Dampak atau pandemi ini ternyata sudah mempercepat proses kita mengoptimalkan teknologi. Nah, teknologinya sudah mulai nih, nggak usah nunggu. Kalau kemarin kan orang beralasan terus kan yang gaptek lah, yang nggak familiar lah dengan teknologi, orang cenderung menolak. Ya, sebelum kita pandemi itu banyak orang yang menolak teknologi. Maksudnya nggak mau gaptek, maunya yang manual dan sebagainya. Tetapi dengan adanya teknologi orang dipaksa. Semua kalangan dari mulai TK, SD, SMP sampai ibu rumah tangga saja itu harus bisa teknologi. Semua dilakukan dengan teknologi. Jadi tidak ada alasan lagi menolak, ya kan? Bahkan kita beli obat saja sudah bisa dilakukan di rumah, benar nggak? Ya kan, semua bisa dilakukan. Artinya, lagi justru kita itu benar-benar sekarang ini tidak lagi, jadi sebagai anak muda ya, kita nggak usah nunggu lagi tahun 45 nanti industri 4.0 itu semua sudah digital. Salah. Jadi sekarang sudah hampir berapa persen ya? 60-70% sudah mulai paham itu. Dan itu terus diperbaiki. Ya, Anda kuliah online. Apa-apa online ya kan? Sudah tidak beli tatap muka. Terus Anda yang transportasi sudah online semua sekarang. Beli buku pun sudah online. Ya kan? Kursus pun juga sudah bisa online. Nah, membuktikan bahwa meminimalis orang satu, namanya less ekonomi itu less kontak ekonomi itu artinya kita tidak perlu transaksi dengan tatap muka, ya kan? Kita juga menghindari transaksi real dengan mengeluarkan uang dan sebagainya.
Cukup menggunakan e-banking, ya kan? Teknologi itu sudah semuanya selesai, ya kan? Dan itu juga banyak hal, industri ini memang dituntut apa ya? Dituntut kepekaan dan cepat. Teknologi itu kan intinya cepat ya. Kalau manual itu kan masih ada proses A, B, C, tapi kalau teknologi itu langsung, kalau istilah kalian tuh gercep ya, gerak cepat gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, nasib wirausaha di Indonesia itu seperti apa sampai saat ini? Nah, kalau dilihat ternyata baru seperti ini, 63,35 juta. Itu adalah yang ada di Indonesia. Tadi kita lihat penduduk Indonesia adalah hampir 200 juta. Kalau 63 juta ini sudah berusaha, sisanya kemana? Nah ini. Nah sekarang tadi ya bilang bisnis itu yang tadi saya bilang kayak Hari dibilang offline apa online? Offline. Nah sekarang mungkin sudah arahnya menuju ke teknologi namanya teknopreneur. Nah itu. Hari, kamu kan dari SI ya, harusnya bisa mengoptimalkan apa yang sudah kamu dapatkan selama kuliah di Bina Insani. Ya kan? Kamu udah semester 5, artinya kan sudah banyak ilmu yang bisa dipakai untuk membangun, memperbesar, atau mengembangkan usaha kamu. Coba ceritakan Hari, kira-kira apa? Ilmu atau kompetensi teknologi yang kamu dapat selama kuliah itu dengan usaha kamu. Kamu mau ngapain? Kira-kira dengan ilmu kamu, dengan usaha kamu yang sudah kamu jalankan, terus kaitannya dengan teknopreneur, bisnis berbasis teknologi, apa yang bisa kamu lakukan? Apa Har? Kan nggak mau dong stuck, nggak mau dong usahanya cuma segitu aja. Ingin nggak buka cabang? Mungkin Bu, saya mau buka cabang. Nah, salah satunya itu. Tapi kan harus dirintis dari sekarang, harus ngapain untuk bisa ke sana. Kamu sudah pinter nih, dari lokasinya benar-benar di kawasan industri yang memang kalau dilihat awalnya sampai tinggi ya penjualannya, karena memang kawasan industri itu konsumennya atau penduduknya banyak. Mereka orang-orang sibuk dan sebagainya. Sudah pinter kamu cari lokasinya, target sasarannya jelas. Kalau kamu misalnya buka di perkampungan ya mungkin nggak terlalu laku kan, tapi karena itu di kawasan industri, tiap hari di situ kebanyakan orang kos ya kan, orang tinggalnya bukan ibu rumah tanggahan. Nah itu biasanya memang kalau konsumsi makanan ya pinginnya yang instan, yang cepat. Nah gitu. Nah ini data real ya dari pemerintah ya seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah sekarang gimana kalau bisnis teknopreneur itu perkembangannya seperti apa? Nah kita harus jeli ya. Siapa yang kemarin ikut hadir dalam kuliah umum tanggal 16? Ada yang ikut kemarin? Kuliah umum teknopreneur tanggal 16. Ada yang ikut? Nggak ada yang ikut? Wah itu bagus banget gitu ya. Kita berbicara tentang teknopreneur. Itu ada alumni, ini teman-teman ya, alumni. Ada alumni yang punya kegiatan atau bisnis dimulai dari waktu kuliah. Hanya buka servis komputer di rumah, bantuin servis, percetakan, ngetik. Sekarang dia sudah menjadi konsultan di banyak perusahaan, entah itu BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta, bahkan ada yang ke luar negeri, ya kan? Itu alumni dan itu memulainya tanpa modal, hanya modal ilmu IT yang dia miliki. Dia berjoin 5 orang, ya kan? Mereka sudah memiliki brands ya, namanya apa ya kemarin ya? Plankton, apa sih? Plankton Consultant. Ya kan? Jadi ilmunya tidak harus modal. Tadi kan Hari cerita modalnya sudah 50 juta buka ayam geprek. Ayam geprek aja dia bukanya 50 juta. Tapi teman-teman ini yang alumni ini dia buka usahanya tanpa modal. Modalnya nongkrong di kampus, ya kan? Terus ya pertamanya bantu teman-teman yang butuh servis, dia datang dan sebagainya. Dan dia waktu tugas akhir mungkin dia membuat suatu project ya, buat project sistem atau aplikasi di salah satu perusahaan. Akhirnya kan mouth to mouth, mulut ke mulut, dan sekarang kliennya itu sudah hampir se-Indonesia ya, perusahaan-perusahaan besar loh, PLN,
Pertamina, bahkan itu sudah menjadi kliennya, hanya modal tadi, kompetensi Anda. Nah, itu jadi perkembangan cepat dan semua dilakukan dengan, kalau teknologi gimana sih? Kan sistem ya, artinya sistem yang berbicara, dan itu dilakukan dari tidak harus ketemu fisik juga. Nah, itu klien sudah sampai ke luar negeri loh. Banyak banget itu sampai sekarang, kalau nggak salah tuh udah hampir banyak lah, banyak perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan kelas kakap, perusahaan kelas apa namanya teri itu dibabat semuanya bisa. Nah ini kaitannya itu. Tapi apakah harus teknologi juga? Ya nggak juga. Tadi saya bilang usaha di luar itu, tapi kita maksimalkan teknologi kita itu juga bagus sekali, ya kan? Itu sangat membantu. Nah ini kita mau cerita, mau menyampaikan bahwa ada beberapa karakteristik kalau kita memulai usaha. Itu ada sisi positif dan negatifnya. Oke, ini ya. Yang pertama kalau kita memulai usaha, yang tadi saya bilang, pertama harus tahan banting. Ya. Tahan banting itu artinya ya tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Namanya usaha itu kan mulai dari nol. Kayak hari itu kalau sekarang menurun dikit, ya kita harus evaluasi. Kenapa? Nah, itu yang bilang kita harus tidak boleh menyerah, tahan banting, harus siap menghadapi apapun. Karena bisnis itu, usaha itu kan ada pasang surutnya ya. Apalagi kalau baru memulai itu ada ritmenya, ada siklusnya. Ya, itu yang disebut ini. Terus yang kedua fleksibel. Fleksibel itu kita tidak boleh kaku, dalam arti kita harus menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya kita tadi berbisnisnya kuliner kayak punya hari, kita harus fleksibel. Fleksibelnya apa? Kita harus peka dan tahu kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen apa, dan kita harus ngapain. Jadi harus ada apa namanya sinergi. Masyarakat ingin A, berarti kita harus nyiapin apa, gitu kan? Nah, itu. Terus yang kedua, nah kalau yang baru memulai usaha, tadi Hari benar, Hari sangat benar. Ini efisiensi ya, karena kita juga baru memulai, yang mengerjakan Hari dan kakak ya, dan keluarga. Itu adalah efisiensi, bentuk efisiensi sumber daya, karena memang baru memulai, ya kan? Dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga. Terus yang kedua, atau kita mengelola sendiri. Nah, ini misalnya finansialnya atau keuangannya kita kelola. Biasanya memang kalau pemula seperti itu ya. Nah, itu positifnya di situ. Kita bisa mengurus sendiri, kita bisa mengelola uang sendiri, kita juga fleksibel waktunya. Fleksibel waktunya juga. Kalau bisnis itu kan suka-suka kita ya bukanya ya, tapi kalau mau profesional ya kita sudah atur. Kalau mau menjemput rezeki ya kita nggak boleh siang-siang bukanya, tapi fleksibel itu artinya kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri. Gitu kan Hari ya? Nah, fleksibel juga selalunya juga bisa ngikutin kebutuhan ini. Terus yang kedua, negatifnya memang banyak bisnis itu yang kalau baru mulai itu kan bisnisnya belum legal ya. Kalau baru mulai itu terkadang kebanyakan bisnisnya belum legal. Itu yang disebut bisnisnya informal. Yang namanya memulai ya, apalagi yang modalnya di bawah 50 juta itu ya prosesnya ada beberapa tahap sebelum mereka melegalkan. Nah, yang informal ini memang sedikit tidak mendapatkan kepercayaan konsumen, tapi kita harus meyakinkan. Ya. Terus tidak ada SOP-nya, karena kan kita baru memulai. Yang SOP itu adalah yang perusahaan yang sudah besar, misalnya bisnis kuliner yang sudah besar, misalnya McD, nah itu ada SOP-nya. Terus misalnya kalau yang lokal, kita tahu ada ayam geprek, bensu, nah itu kan sudah SOP. Karena apa? Mereka sudah cabangnya banyak, karyanya banyak, itu harus ada standar yang harus diikuti oleh karyawannya. Tapi selama kita masih melakukan sendiri, biasanya SOP-nya ya belum legal ya, karena masih dilakukan sendiri. Tapi kalau begitu kita sudah melibatkan orang lain atau sudah ada karyawan, itu kita harus mulai buat aturan. SOP itu gampangannya aturan ya, standarnya seperti apa itu sudah dibuat. Nah, terus kalau sendiri, ini sekali lagi, ini kalau misalnya yang tadi ini pengalamannya Hari ya. Artinya Hari belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen ya, Hari ya. Ya masih yang penting jalan dulu gitu enggak ya? Ya, Bu. Iya, tapi kalau mau besar itu harus dilakukan. Prinsip manajemen harus dilakukan, yang POAC. Ingat ya, kita belajar pengamen dulu kan belajar POAC. Terus yang jelas ya harus dibuat, dikembangkan menjadi besar. Itu yang harus
Artinya kalau misalnya kita ya udah sekedar ada apa jalan aja, yang penting ada uang masuk, nanti kita nggak bisa besar. Karena usaha itu, bisnis itu harus diniatin menjadi besar. Katanya hari tadi kan pengen buka cabang, harus punya banyak store, apa counter di mana-mana. Itu bagus, tapi itu harus diperbaiki dulu ini. Buat standar. Dan kalau Ari buka cabang kan nggak mungkin Hari yang pegang nantinya. Pasti kan butuh orang lain kan. Minimal yang bantu cuci piring, ya kan. Yang minimal kalau misalnya mau nanti ada delivery order, ya ada yang ngirim gitu kan. Atau yang jaga stand gitu, jaga apa namanya showroomnya ya, itu harus ada orang. Nah itu harus ada aturan, harus ada SOP, walaupun sederhana kita buat nantinya seperti itu. Nah kalau kita mau usaha, ini buat semuanya, Anggara, Eni, Alif, Aldi, sama siapa tadi? Sama siapa? Anggara ya. Kalau kita mau berusaha berarti satu, ya harus gigih, tadi yang disinggung ya, harus memiliki keberanian, tidak boleh ala kadarnya. Nah, tadi kan Hari bilang, saya melihat orang apa namanya temennya papa punya usaha, dia gigih tuh, dia datang ke temennya papanya mempelajari bikin ayamnya gimana, satu ayam dipotong berapa, dia ngikutin, dia praktekin bumbu dan sebagainya. Nah itu dia mulai itu, artinya dia sudah mulai menumbuhkan. Terus yang kedua, harus bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, Hari itu contohnya tidak bersahabat dengan tidak kepastian itu ya tadi ada siklusnya naik turun. Kadang ramai, kadang tidak. Dan ini dia harus paham. Tetapi ketidakpastian ini justru membuka kita untuk merubah mindset, artinya sekalian untuk berinovasi, untuk mengembangkan apa ya yang harus kita lakukan. Tadi bukan berarti waduh saya ini udah menurun, saya udah selesai aja, tutup aja, itu tidak boleh. Ya, kalau kita sudah memutuskan bisnis, berarti kita siap menerima risiko, siap bertumbuh, dan siap menghadapi ketidakpastian. Bersahabat dengan ketidakpastian. Contoh hari ini, saat ini tuh kita sedang berada dengan kondisi yang tidak pasti, karena kita nggak tahu kapan pandemi berakhir, ya kan? Tetapi dengan ketidakpastian itu, sekarang coba kita amati deh, kita perhatikan di sekitar kita, banyak bermunculan usaha baru, bener nggak? Ya Har ya? Bener nggak Anggara? Banyak bermunculan usaha baru. Banyak orang buat masker, bener nggak? Bener, Bu. Banyak orang jualan hand sanitizer buatan sendiri. Waktu itu kan sempat kosong di supermarket. Bener nggak Alif? Alifnya mana? Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, sekarang coba kalian kira-kira bisa membuat apa? Banyak orang kuliner, jual-jualan itu, wah banyak banget sekarang. Bahkan ada yang baru memulai pun ada, contohnya Hari. Di tengah pandemi dia langsung dengan ketidakpastian, langsung dia mendobrak, membuka ayam geprek. Ya kan? Harus dibedakan. Apa bedanya ayam geprek Hari dengan ayam geprek yang lain, itu harus ada punya perbedaan, ada punya diferensiasi yang membedakan usaha kita dengan usaha lain. Ya kan, kemarin banyak orang jualan jamu. Ingat nggak? Waktu pandemi kan sekarang orang marak jualan semuanya, sambal dijual. Ya kan? Terus kalau APD banyak sekarang, konveksi semuanya buat APD, buat masker ya kan? Buat jamu, bahkan sembako itu di packing loh. Ya, saya lihat punya dekat rumah itu ada usaha yang digawangi oleh ibu-ibu PKK RT itu, mereka bikin sembako, jadi belinya itu by WA, nanti dikirim tuh. Nah, karena apa? Satu juga menjaga kesehatan, takut terhindar itu. Terus yang kedua, ya meminimalis transaksi yang tadi, kontak transaksi itu harus ini. Nah, dan siap menjalani ini. Usaha yang real, jangan yang spekulatif. Spekulatif itu adalah, nah nanti kita cerita usaha spekulatif ini ya. Ini ada definisi wirausaha, nanti bisa dibaca. Nanti saya kirim slide-nya, itu fotonya, nah film-filmnya. Jadi wirausaha itu adalah orang yang pemikirannya ditujukan kepada mengidentifikasi peluang yang dapat dijadikan suatu usaha dapat menghasilkan laba dan dalam waktu yang panjang. Nih, terus yang berikutnya. Nah, wirausaha itu adalah orang yang mengutamakan tindakan getting things done, ya kan? Berbuat sesuatu.
Ya, kalau berbisnis itu kan harus melakukan tindakan ya. Jadi memiliki peluang untuk melakukan do something. Nah, memiliki gagasan, peluang ya, menyusun perangkat organisasi dan melakukan tindakan-tindakan merubah mindset untuk bisa dijalankan. Berikutnya, nah ini ada beberapa ya, misalnya banyak banget materinya. Berikutnya, kewirausahaan itu mengandung makna suatu yang bersifat dinamis berkelanjutan. Wirausaha itu kan tidak stuck ya. Jadi wirausaha itu tidak stuck. Kalau kita kerja di perusahaan kan jelas ya, dapat gaji. Ya, sebulan dapat gajinya UMR misalnya. 4 juta, 5 juta. Itu setiap bulan dapatnya segitu. Tapi kalau wirausaha pendapatannya tetap enggak? Kalau kita bisnis kayak hari gitu ya, bisnis terus itu pendapatnya tetap enggak setiap bulannya? Bu. Tidak. Itu yang disebut ketidakpastian itu di situ. Kalau orang bisnis berarti pendapatnya tidak permanen, tidak konsisten tetap. Kita punya plus minus. Kalau kita kerja, kita punya penghasilan tetap. Tetapi kalau kita melihat kondisi saat ini, apakah kita selamanya akan bertahan di perusahaan? Perusahaan udah mulai memikir nih, wah omset nggak menaik, akhirnya banyak orang dirumahkan, banyak orang di PHK. Itu kalau kita kerja di perusahaan. Terus yang kedua, kita harus ikuti aturan di perusahaan. Kita tidak boleh suka-suka. Datang tidak boleh terlambat, harus ada target kerja, tidak masuk atau absensi dibatasin, begitu kan? Nah itu kalau di perusahaan. Tapi kalau perusahaan, kalau wirausaha tidak, memang siklusnya tidak permanen, artinya ada perubahan, ada naik, ada turun. Nah tetapi itu menjadi sesuatu yang harus kita cari solusinya. Nah di sini ada pengertian bahwa pendirian perusahaan dimulai dari tahap inkubasi, startup, pengembangan, dan pertumbuhan serta ekspansi. Nah, ini alasan, beberapa alasan kalau kita mau berwirausaha. Satu, biasanya masalah keuangan. Nah, untuk biasanya orang bisnis itu ingin mendapatkan keuntungan atau keuangan kan, mendapatkan passive income, menjadi kaya, mendapatkan tambahan, memiliki jaminan keuangan, ya kan? Ini alasan pertama gitu, masalah duit. Ya kan? Kalau orang usaha pasti kan ada tujuannya kan? Saya tanya Hari. Nah, ini saya Hari terus yang jadi contoh karena Hari yang punya usaha. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman keluarganya juga nggak apa-apa. Hari, coba kamu punya usaha tujuannya apa Har waktu itu? Saya Kenapa ya kamu bisnis? Ayo, alasannya apa? biar ada kegiatan, Bu. Itu ada kegiatan, berarti ini ya, ada alasan sosial ya. Siapa lagi? Cuma Ya, saja. ya saya biar membantu keuangan, biar nggak ada minta mau sama orang tua Ya, gitu. oke, berarti kan ingin mendapatkan pendapatan kan? Karena namanya orang jualan kan, bisnis itu biasanya identik dengan jualan. Orang jualan kan ingin dapat untung, ingin dapat duit lebih kan, gitu kan? Ya, Bu. Ya, terus kalau misalnya yang lainnya ada alasan sosial supaya dikenal statusnya. Wah, ini loh Hari hebat, anak muda punya usaha, itu kan salah satunya menjadi panutan, dicontoh. Ini sekarang Hari punya usaha ini, pasti teman-temannya banyak yang berpikir, ih gila Hari punya usaha. Terus pasti ada yang pingin. Pingin bukan berarti iri ya. Maksudnya, gue pingin juga punya usaha kayak Hari. Pasti banyak orang atau teman sekelas pun pasti berpikir seperti itu. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak kan gitu. Ingat ya, itu menjadi panutan ini, ya, itu menjadi model. Dia anak muda loh, dia kuliah loh. Berarti saya juga bisa sama-sama kuliah. Cuman kira-kira apa yang cocok? Pasti mereka berpikir seperti itu. Apa lagi? Terus ya ingin mendapatkan penghasilan, terus sudah gitu ada kesibukan. Apa lagi? Alasannya apa? Udah sih itu dong. Oh ya, nggak apa-apa. Terus kalau yang ini pemenuhan aktualisasi ya ini biasanya orang-orang tua ini yang menjalani nunggu pensiun baru bisnis. Nah itu adalah pemenuhan aktualisasi diri, artinya sudah nggak ada kesibukan pakai ini. Tapi juga ada keluarga. Nih, artinya gini. Pernah dengar istilah the power of kepepet nggak? Belum, Bu. Nah, the power of kepepet itu mentok. Kalau kita udah mentok, baru keluar ide untuk bisnis.
Ya, jadi kebanyakan masyarakat kita itu the power of kepepet baru muncul ide. Ya, kalau orang di PHK biasanya kan mereka langsung berpikir. Kalau selama orang kerja apa sih namanya? Kalau istilahnya PW atau berada di cover shop kan udahlah nanti aja gampang. Begitu ada yang di PHK saat ini kan banyak yang dirumahkan tuh. Akhirnya dia memiliki nah istilahnya the power of kepepet ya. Ide atau kekuatan yang muncul pada saat kita sudah mentok, sudah tidak ada jalan, baru muncul semuanya itu. Nah, ini ada artinya bahwa untuk khususnya ya, yang sudah menikah, sudah punya berkeluarga, begitu dia di PHK mulai memutar otak, apa ya yang harus kita lakukan supaya bisa menghidupi anak istri, ya itu alasan orang bisnis itu salah satunya ini, ada alasan keuangan, ada alasan sosial, termasuk pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu kalau kita tergabung sama organisasi atau asosiasi, akhirnya membuka usaha, ya kan? Yang tadi saya bilang ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK, ibu-ibu RW. Nah ini para apa namanya lansia-lansia itu bisa melakukan usaha melalui bisnis-bisnis kecil-kecil yang dikelola bersama. Nah ini alasannya seperti itu. Nggak mungkin orang melakukan usaha bisnis tanpa ada alasan yang logis, ya kan? Gitu ya. Kalau yang ini memang jarang ya, tapi masalah keuangan, keluarga, ini adalah masalah yang memang sedang atau yang seringkali muncul sehingga orang timbul atau muncul ide untuk berbisnis. Nah ini. Sekarang apa sih kalau kita mau usaha, mau bisnis itu kira-kira kita harus memiliki kemampuan apa? Nah, ada 9 kemampuan yang harus dimiliki. Ini mungkin perlu ya buat Hari, buat teman-temannya. 1, mengelola risiko. Sekali lagi, kalau bisnis itu kita harus siap rugi. Harus siap merugi, artinya rugi laba. Nanti kalau rugi, labanya seperti apa, nanti ini harus siap. Jadi kemampuan mengelola risiko, imbalan usaha berkorelasi dengan tingkat risiko. Semua ada risikonya. Risikonya contoh, Hari kan jalan geprek, dia harus risikonya apa? Harus cari ayam. Tiap hari harus punya ayam. Di awal-awal dia harus, entah dia ke pasar, entah dia sudah punya langganan, entah dia sudah punya, itu kan dia harus turun ke lapangan, lihat dulu. Ayamnya harus pilih, nggak boleh ayam yang sudah terlalu lama, harus yang fresh. Nah itu dia harus tahu risikonya. Kalau jual kuliner harus seperti itu. Harus siap masak berapa jam. Risiko jual makanan itu kalau habis, nggak habis seperti apa. Kalau misalnya Hari cukup ayam sih simpel ya, tapi kalau yang warung-warung itu yang harus masak 40 menu, nah itu risikonya harus dikelola dengan baik. Tidak boleh mengeluh, wah gue capek nih, harus ke pasar, harus beli bumbu, harus nyetak ini. Nah itu tidak boleh, karena itu sudah bagian dari risiko kalau kita mengambil bisnis. Kemampuan berikutnya adalah pengetahuan, udah pasti ya, pengetahuan itu udah pasti. Ada diuntungkan dengan menjadi mahasiswa, pengalaman Anda berbisnis, pengetahuannya lebih banyak ya. Nah, tidak hanya di bangku kuliah, tetapi Anda bisa melihat contoh-contoh orang sukses, melihat sekarang itu di era digital ini kita bisa lihat IG, lihat YouTube, lihat di Google, silakan contoh-contoh orang berbisnis itu seperti apa. Nih, Hari kalau misalnya kamu mau mengembangkan, ini buat semuanya ya, kalau saya sebut-sebut Hari ya karena Hari yang memiliki usaha, banyak sekali kita bisa belajar cara meramu bumbu Hari. Jadi kalau kita mau nambah-nambah menu itu bisa silakan aja dibuka di IG, Google, itu banyak banget komunitas-komunitas yang bergabung ke kuliner ada. Salah satunya saya kan bergabung di sana. Kalau waktu luang saya praktek A, praktek B. Ada juga yang sama chef yang memang dia tidak pelit ilmu, dia di situ share semua kursus-kursus yang dia berikan, jadi kita bisa mempraktekkan. Itu banyak banget. Kursus chef-chef terkenal loh ya. Jadi gitu coba aja di browsing-browsing di IG banyak sekali. Ya. Supaya kita fokus bagaimana mengembangkan usaha itu. Ya, bisa mengembangkan usaha itu bisa lebih baik dan tahu strateginya apa. Ya kan? Berikutnya, pengalaman inner power. Jadi kita juga perlu mengelola kekuatan itu. Inner itu kita punya semangat, energik, ya kan? Terus kita juga kalau punya karyawan bisa mengelola karyawan, ya perilaku dan sebagainya. Nah, kemampuan memanfaatkan umpan balik. Umpan balik ini apa? Tahu nggak umpan balik?
Ingat nggak, kalau Anda kuliah sebelum ujian kan Anda biasanya diminta mengisi EUB kan, evaluasi umpan balik dosen. Kalau bisnis kira-kira ada evaluasinya nggak hari ini? Kalau kita mulai buka kuliner gini ada evaluasinya nggak? Perlu, ya. Ingat nggak kalau kita ke rumah sakit, biasanya sebelum kita pulang rumah sakit suruh mengisi kayak isian kuesioner gitu kan? Saran atau masukan, makanannya, terus ruangannya, pelayanannya kan suka gitu-gitu kan? Nah itu sebetulnya umpan balik untuk apa tujuannya? Untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini sudah memenuhi dengan kebutuhan konsumen apa belum? Nah itu. Terus yang kedua, kita juga harus mampu mengelola waktu ya, walaupun kita fleksibel tadi waktunya, tapi kita harus harus mampu mengatur ritme dan rencana tugas-tugas pekerjaan dengan baik. Ya. Terus menguasai teknik kreativitas dan inovasi ini yang sangat penting. Jadi harus memiliki kreativitas dan inovasi kalau kita mau usaha kita langgeng atau terus bisa berkembang. Terus berikutnya, Aldi ada Aldi? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Ngomong Aldi, kita kan ingin dengar suaranya Aldi. Terus yang berikutnya, kemampuan menyeleksi usaha. Nah, jadi kalau kita usaha itu jangan asal usaha ya. Pertama kayak tadi yang dilakukan Hari, satu, dia kok tertarik dengan ayam geprek. Nah, itu kita seleksi dulu. Kenapa? Nah, terus kita juga dia harus tahu yang cocok ini bisa diterima di kawasan mana. Kita tahu targetnya. Ayam geprek itu kalau kita jual di rumah-rumah kampung pasti agak susah, maka dia cari sasarannya ke kawasan industri, ya kan? Tapi mungkin Hari ini kan masa pandemi, sekali lagi kamu silakan berinovasi. Nanti mudah-mudahan kalau pandeminya sudah berakhir, beda lagi nanti ceritanya. Mungkin orang sudah berani keluar rumah, orang sudah berani banyak transaksi offline, ya mungkin bisa memperlancar. Tapi kalau bisa dikembangkan yang online. Kalau online itu sangat membantu, ya. Terus ini kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau kita bisnis apapun, namanya bisnis itu pasti menjual. Entah itu produk jasa, entah itu produk konkret, produk barang, kuliner, itu pasti kita akan melakukan komunikasi dengan orang. Ya, meyakinkan supaya orang mau terus loyal, mau terus memakai produk kita, entah jasa, entah produk-produk jadi. Membangun jejaring nih. Nah, orang IT itu kan pinter banget tuh ngeling-ngeling dengan itu ya, jaringan-jaringan dari pertemanan, dari keluarga, dari WA group yang kita miliki itu bisa kita pakai. Nah, terus kita juga perlu membuat apa? Promosi, membuat flyer. Kalau sekarang itu sebetulnya diuntungkan loh. Ya, kalau kita membuat flyer sekarang itu sangat diuntungkan. Kenapa? Kita nggak perlu cetak. Ya, paling cetaknya cuma beberapa eksemplar, tapi dengan era digital ini sangat membantu. Flyer yang kita buat itu bisa di-share, bisa di WA, bisa di publish di mana-mana bisa. Ini ngomong-ngomong semua rambutnya pada gondrong ya. Aldi juga gondrong ya, Di ya. Aldi gondrong, ya kan, Rangga, Anggara gondrong. Gak apa-apa deh. Itu menunjukkan orang teknik ya. Oke. Terus, harus ada target yang jelas kalau kita bisnis itu. Jadi jangan hanya ikut-ikutan deh, yang penting ada bisnis, tidak. Tapi harus ada target. Orang pastinya target. Target tercapai itu ujung-ujungnya adalah laba. Berikutnya, ini kompetensi yang harus dimiliki. Nah, kalau untuk bisnis yang profesional, itu kalau kita mau yang memiliki bisnis profesional, satu harus memiliki manajemen strategik. Bagaimana pengelolaannya, yang tadi saya bilang di awal, harus ada penerapan sistem-sistem manajerial. Terus ada mengidentifikasi pemilihan peluang. Peluang itu yang cocok itu apa gitu. Kalau misalnya kita sekarang lagi musim kopi-kopian ya. Ingat nggak kita musim kopi-kopian, musim geprek-geprekan, ya kan? Kalau kuliner kan gitu kan. Musim minuman itu kan. Terus musim apa lagi? Yang sekarang lagi viral. Kopi, minuman, geprek, apalagi banyak ya. Nah itu kita boleh nggak ya kayak gitu? Boleh, ATM namanya ya, amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi kita harus membuat yang berbeda dengan yang sudah ada. Terus perlunya perencanaan dan pengoperasian perusahaan.
terus juga adanya mengelola perusahaan seperti apa. Nah, ini yang terpenting ini nih. Kita juga harus melakukan pemasaran atau marketing. Itu sangat penting. Karena bisnis tanpa promosi, tanpa pemasaran agak susah. Karena masyarakat harus dikenalkan dulu, masyarakat harus dipahamkan dulu. Kalau kita nggak, istilahnya tidak melakukan pemasaran, susah. Oke, berikutnya ada produksi. Nah, ini produksi, operasi, dan risiko. Nah, produksi itu seperti apa yang tadi Hari ceritakan, ya dia harus memasak, dia harus memotong ayam, dia harus cari ayam yang sehat, yang maksudnya sehat, seger, yang fresh, ya kan. Terus resikonya seperti apa, nah itu dia harus tahu produksinya. Nah, terus manajemen keuangan, tentunya antara pemasukan dan pengeluaran pembelanjaan itu harus dicatat secara profesional. Terus performa itu ya kita mengevaluasi setiap bulan itu perlu dilaporkan. Kalau yang mungkin Adi tadi cerita di minggu pertama naik tinggi, terus minggu berikutnya menurun, nah itu perlu dicatat. Nanti dibuat grafiknya, laporannya, sehingga kita akan bisa melakukan evaluasi. Hari mau kemana? Keluar. Oke, terus yang terakhir adalah manajemen inovasi. Nah, ini yang penting ya. Dalam manusia itu yang penting itu harus ada inovasi selalu. Harus ada inovasi. Nambah lagi gitu. Kalau mau meningkatkan tuh. Nih, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tadi ada disinggung bahwa ada usaha real dan usaha spekulatif. Usaha real itu adalah usaha sesungguhnya yang memang benar-benar kita terjun, kita prosesnya memang dimulai dari nol, ya kan, tidak instan. Ya, contohnya seperti ini. Berikutnya, ya dilakukan dengan kerja keras, terus yaitu bukan jalan pintas, ya kan. Terus yang berikutnya adalah diproses dengan secara bertahap. Tadi Hari itu dari mulai dia survei ke rumah teman ayahnya, dia melihat cara membuat ayamnya, bumbunya, ayam itu harus dibagi berapa, terus dia harus membuat menu-menunya, itu adalah proses ini. Terus yang berikutnya, satunya yang membangun reputasi, silakan membangun link. Berikutnya adalah tidak hanya sekedar pendapatan, tetapi menjadi sesuatu yang nantinya langgeng, berjalan terus, gitu kan. Nah ini. Nah, dibutuhkan pendidikan, kalau usaha sesungguhnya itu butuh pendidikan, spiritual, dan persahabatan. Nah, contohnya ini, kalau usaha-usaha itu, yang jelas ya, kita seperti kita lihat ya, ada gerai-gerai, entah itu gerai sendiri, entah yang dijual pakai mobil, pakai motor, kan kita lihat ya, kalau di pinggir-pinggirnya itu ada pizza. Pernah lihat nggak yang pizza 100.000, itu kan jual-jual itu kan bisa dilakukan. Nah, itu banyak cara untuk bisa memulai bisnis real. Terus jual minuman-minuman di mobil, terus kalau nggak salah itu ada yang franchise itu apa ya, minuman bubble, terus yang masakan Jepang, itu kan banyak sekali tuh yang di mobil-mobil itu. Terus ini contohnya, nah ini kan kita bisa lihat ya, nah itu bisa dilakukan. Nah mungkin kalau selama ini dia pakai untuk efisiensi ini kan bisa pindah-pindah ya. Mungkin juga bisa ide ini Hari dipakai dijual di mobil seperti ini. Selain di ruko, nah ada juga yang dijual seperti ini, nanti masuk ke komplek-komplek, anak sekolah dan sebagainya bisa seperti ini. Ini yang minuman-minuman. Ya, ada kopi kenangan, ada haus, apalagi banyak sekali lah. Minuman-minuman bubble itu ya. Terus ini Ya, Bu. kalau yang nah ini nih, ini kemarin ini sudah ikut kuliah yang ini. Kayak gini jadi bisa melakukan usaha dari hobi, misalnya kita suka bikin keterampilan, kita bisa uangkan jadi bisnis, ya kan? Nah, perca-perca bisa dibuat usaha. Dan ini sekarang banyak, ini dilakukan oleh ibu rumah tangga yang awalnya iseng-iseng, akhirnya jadi sebuah bisnis yang mendatangkan keuntungan, bahkan banyak membantu orang-orang sekitarnya, karena pekerjaannya dari sekitarnya. Nih, jual-jual begini. Nah, sekarang kalau yang spekulatif itu apa? Nih, sekarang nih, teman-teman kan punya IG, punya channel YouTube, punya channel Facebook. Itu sering kan ada penawaran kan, bisnis sehari bisa
menghasilkan omset 1,5 juta. Nah, itu kan sering banget penawaran-penawaran itu ya. Itu namanya usaha spekulatif. Mau cepet tanpa tanpa kantor, tanpa modal, sebulan bisa 12 juta. Nah, itu coba kita amati. Benar nggak? Nah, itu contohnya usaha spekulatifnya. Itu yang tidak benar. Biasanya itu banyak muncul di banyak muncul di iklan-iklan itu loh. Nah, perhatikan deh. Coba siapa yang pernah baca-baca iklan di IG itu yang suka muncul tuh? Ya kan? Pernah nggak lihat yang penawaran-penawaran bisnis ini, dapat itu, ya kan? Nah, itu hati-hati. Pasti kebanyakannya. Hah? Investasi kebanyakannya, Bu. Nah, salah satunya investasi itu kan bisnisnya nggak jelas. Akhirnya bodong kan? Usaha Iya. bodong. Nah, itu namanya usaha spekulatif. Itu mengedepankan. Kenapa, Hari? Tanam saham gitu, Bu. Nah, iya betul. Itu salah satunya. Sama aja. Sama. Nah, investasi. Iya, Ya, terus ini tuh mendewa-dewakan. Sekarang logikanya. Omset sehari 12 juta, sebulan berapa? Logika nggak gitu. Tanpa usaha cuma duduk ini tanpa modal kan banyak banget. Nah, itu contoh bisnis yang tapi jangan salah, masyarakat Indonesia, orang kita itu, teman-teman bilangnya orang Indonesia itu apa? 021 ya. Itu Plus 62, Bu. ya 162 ya. Orang yang 162 itu gampang banget tipu. Gampang banget mengikuti kayak gitu-gitu. Akhirnya kalau kita lihat di televisi Udah kan, terpercaya. ya kalau kita lihat di televisi itu kan tiba-tiba sudah memasukkan sahamnya ini sekian berapa itu tiba-tiba orangnya hilang. Itu yang namanya bisnis bodong itu. Itu namanya usaha spekulatif. Jadi daripada kita invest, mending aja kita pakai dengan usaha real ya, yang sesungguhnya. Pendidikannya udah dianggap nggak penting karena dia anggap, wah ini udah nggak usah kerja, langsung aja. Nah, itu orang kita kasihan kan ya, sampai jual rumah, jual ini demi itu. Nah, ini contoh-contohnya ya, usaha-usaha itu kayak gini nih, tuh hanya berapa klik muncul duit sekian juta, bener kan? Pernah muncul kayak gini-gini? Nah, ini Iya, juga ujungnya muncullah orang di hipno, apa sih namanya? Di hipnoterapi, hipnosis ya? hipnotis. Ya dihipnotis, orang disuruh ke bank dan sebagainya, itu banyak sekarang. Mana ada kerja tanpa ini, duduk aja duitnya datang sendiri, kan nggak mungkin. Nah, ini contoh-contohnya. Tuh, saya akan buka satu rahasia cara menjadi ini. Ini bohong banget. Artinya, tapi ini sampai hari ini tuh muncul terus loh. Pernah nggak dapat SMS kayak gini? Coba perhatikan IG Anda. Muncul nggak iklan-iklan seperti ini? Pasti ada. Ya kan? Nih. Menghasilkan 2,5 juta sehari. Udah, kita nggak usah ngapa-ngapain ya. Nih. Ya kan? Nah, sekarang jadi kalau kita mau berbisnis itu, kita harus menguasai ini. Ada namanya illusionary words ya, misalnya dengan duit, dan intrinsic words. Artinya apa? Kehidupan itu bisa dicapai melalui spekulasi. Ini hati-hati. Kehidupan itu bisa dicapai dengan spekulasi. Terus berikutnya, kehidupan yang artistik itu biasanya mengutamakan spiritual, ya, intelijensi dan intelektual. Limbat kalau yang misalnya tadi ilusionari itu artinya halu ya, kita ngomongnya itu halu. Itu adalah bisnis yang halu. Ingat ya, ilusionari itu artinya kita dibawa ke angan-angan, kita dibawa ke halusinasi yang orang wah nanti kamu bisa ini, nah itu orang kita ya 62 kan gitu kan, bener nggak Anggara? Yang 62 gitu nggak? Banyak ya? Benar, Bu. Kaya, pinter, tapi masih bisa dibohongi. Terus yang kedua, aset yang terus meningkat nilainya. Nah, ini sangat halusinasi yang tidak pas. Yang kaya semakin kaya, uang bisa memperbesar uang. Nah, ini kayak tempo hari. Bahas siapa namanya? Yang uangnya banyak itu, sininya banyak itu, ya gitu, bisa menggandakan uang. Nah, itu pakai babi ngepet ya. Jangan bekerja untuk uang, buatlah uang bekerja untuk Anda. Ini yang selalu muncul. Ini kalau nggak salah, ini sering saya baca di Facebook apa-apa tuh muncul kayak gini. Tetapi kalau kita bekerja yang sesungguhnya, bisnis yang sesungguhnya, intrinsik, artinya ya tadi, kita tentunya memiliki intelijensi, intelektual, terus bahwa kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia. Jadi memang semuanya butuh proses. Ya kan, ini ada jangka panjang, ya kan, saling memelihara, ya.
Terus kekayaan yang diperoleh dari kerja keras. Jadi kalau mau nggak kerja keras itu kita pelihara aja babi ngepet ya. Nanti suruh itu pasti duitnya banyak. Satu jaga lilin, satu itu ya kayak gitu. Nah itu makanya jangan kita berhalu. Kalau istilah sekarang itu halu. Ini jangan berilusi, bekerjalah keras. Ya kayak Anda ini, Anda kenapa kuliah? Kenapa nggak beli ijazah saja? Ya kan gitu kan? Kalau mau beli ijazah, Anda dapat nilai bagus, tapi ditanya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau Anda kuliah proses dari semester 1, 2, sampai terakhir itu, Anda mengalami, merasakan gimana caranya buat program, gimana caranya berinteraksi, berkomunikasi itu real gitu loh. Tidak, nilai bagus. Kan banyak kampus, bukan banyak kampus, artinya banyak orang yang lulusnya dengan membeli ijazah itu sama. Itu dalam dunia pendidikan juga ada namanya halu juga gitu. Tapi beda dengan yang Anda rasakan saat menjadi mahasiswa dan lulus itu ada yang diingat, ada yang kenang bahwa intelektual itu udah benar-benar Anda dapatkan dengan bekerja keras. Benar nggak? Benar kan? Nah, oke lanjut. Kata kuncinya itu ini loh kalau mau usaha. Satu, tumbuh. Yang kedua itu kaya adalah akibat. Jadi kalau kita sudah bertumbuh, dari dampak. Jadi kalau misalnya dampak itu akibat dari kalau kita mau bertumbuh. Ya, orang kaya itu muncul kalau kita ada usaha. Kita jadi kaya kalau kita mau bekerja. Ya kan? Kalau kita mau jadi kalau kita nggak males gitu. Terus yang terakhir, nah ini, kaya melalui proses kemandirian atau bisnis. Baik, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan bersahabat dengan ketidakpastian. Bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, ini contoh kecil yang sekarang kita jalani. Kita berada di masa new normal. Setelah pandemi, kita masih berada dalam ketidakpastian. Kadang WFH, kadang WFO, sampai hari ini aja ada online. Kenapa? Karena kami tidak mau terjadi sesuatu kalau Anda datang ke kampus, akhirnya tiba-tiba ada yang kena, nularin semua, dan itu dampaknya, ya tadi itu. Nah itu, bukan kami jahat tidak, tapi itu sudah protokolernya, tidak bisa melakukan kontak fisik, ya kan? Itu bentuk dari salah satu ketidakpastian yang kita harus siap menjalani itu. Nah ini, kalau bedanya karyawan dengan wirausaha itu, ini, kalau wirausaha itu pasti akan bersahabat dengan ketidakpastian. Tapi kalau karyawan menolak ketidakpastian, pinginnya PW, pinginnya berada di comfort zone. Enggak, saya kerja aja, gajinya tetap, walaupun UMR, walaupun lembur, walaupun 3 shift, walaupun kerjanya sampai berdiri, walaupun Sabtu Minggu harus masuk, itu adalah karyawan. Benar nggak? Tapi kita lihat ya, dengan pandemi ini ternyata tidak bisa menjanjikan. Banyak teman-teman dari kelas malam ya, karyawan itu sudah mulai dirumahkan, gajinya dipotong, ya kan? Yang tua-tua sudah mulai dipensiunkan. Nah, itu karyawan. Tetapi kalau yang wirausaha memang sedikit aduh kita harus siap-siap mengambil resiko, tetapi itu jangka panjang. Kita tahu resikonya seperti apa, kita tahu solusi yang harus kita lakukan seperti apa. Nah, ini bedanya orang karyawan dan wirausaha. Kalau tidak berusaha keras ya berarti kita akan tergerus atau kita tidak bisa eksis, tidak bisa bertahan. Tapi karyawan juga sama. Kalau dia tidak menunjukkan karyanya, dia tidak punya prestasi, ya juga dia akan di PHK. Kalau di PHK, dia sudah bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau orang wirausaha, kalau merugi, dia nggak selesai dari situ. Dia harus bangkit lagi, harus ngapain, tahu. Tahu yang kalau misalnya kalau kondisi seperti ini, harus ngapain. Kalau orang sudah mulai jenuh, kita harus meningkatkan apa, udah tahu. Karena mereka sudah terbiasa menghadapi yang tidak pasti itu. Nah, kalau menjadi seorang pengusaha itu, entrepreneur itu, kita harus merubah mindset dulu. Mindset kita harus kita ubah. Gimana cara mengubahnya? Pertama, kita melakukan action oriented. Artinya action itu ya do something. Nggak usah berangan-angan, praktekkan. Terus berpikir simpel, nggak usah jangka panjang. Nanti kalau jangka panjang terlalu mikir nanti nggak jalan-jalan, ya kan? Mencari peluang itu apa? Kita sebetulnya bisa melihat dari di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh. Kalau tadi Hari jelas, dia tinggal di kawasan Greenwich, padahal di Greenwich itu banyak banget ya Har, yang ruko-ruko itu ya Hari. Ya, kamu Bu, banyak, Bu. Kenapa kamu nggak jual di ruko itu? Coba alasannya kenapa?
Rukunya banyak, bagus-bagus. Mahal, Bu. Takut mahal? Tahunnya 40 juta. Oke, berarti dia sudah viral. Kalau misalnya dia paksakan di situ, sewa rukunya mahal. Ya, dia sasar ke kawasan yang memang juga bisa disewa rukunya lebih murah gitu ya. Iya, karena kalau dilihat saya pernah ke Greenwich itu banyak banget ya, ya bagus-bagus ya. Ruko-rukonya itu kulinernya banyak banget ya. Nah, tapi dia tidak di Greenwich karena tahu mungkin di situ pesaingnya juga banyak. Terus sewa rukonya mahal ya, Har ya. Terus ayam gepreknya juga mungkin sudah ada ya. Geprek-geprekan ada kalau kawasan itu ada ya. Nah, berarti dia harus bisa mencari peluang apa yang pas gitu. Apakah bisa ikut-ikutan yang sekarang? Boleh, tapi kalau kita sudah buka ada kopi kenangan, kita cari buka yang kopi lain tapi yang tidak sama dengan kopi kenangan. Ya, janji jiwa, ya ada kan ya? Kopi janji jiwa minum, nah itu tuh. Itu kan mirip-mirip. Nah, kita boleh kayak tadi ada haus, macam-macam janji jiwa, kopi kenangan, haus, apalagi lah. Nah, itu bisa ATM kita, amati, tiru, modifikasi dengan versi ramuan racikan kita bisa. Terus yang itu mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Ya ini kalau sudah ada jalan ya jangan santai-santai. Terus ini, nah jadi kita harus mengambil peluang yang terbaik. Jadi ada uniknya, ada niche-nya, ada perbedaan diferensiasi yang membedakan kita dengan yang lainnya. Fokus pada eksekusi, artinya fokus pada yang kita kerjakan, jangan bercabang. Artinya kalau kita fokus di geprek, ya fokus ke ayam dulu. Sampai dia matang, sampai dia sudah dikenal, sudah stabil, baru kita mulai bisa mengembangkan lagi kalau mau. Terus ini, jadi kalau bisa, kalau kita bisnis apalagi keluarga ya, misalnya yang kalau dimulai bisnis awal itu biasanya keluarga. Kayak tadi Hari kan ada papanya, ada kakaknya, ada dia, itu fokus. Jadi semuanya energinya di sana, saling bahu-membahu dalam mengembangkan bisnis. Kalau satunya sudah males ya tadi timpang, jadinya nanti nggak maksimal gitu. Kalau misalnya semakin energinya tercurah untuk bisnis itu kan bisa berbagi, bisa banyak masukan, bisa banyak pendapat, ada bisa banyak membantu, itu lebih ringkan. Tapi begitu dari misalnya kita punya 4, tapi 2-nya malas-malesan, itu nyomplang. Nah, itu kemungkinan gagalnya besar. Tapi kalau semuanya fokus ke situ, enggak. Nah, jadi sukses itu adalah pilihan, teman-teman. Jadi nggak ada yang menilai saya mau sukses apa tidak, gitu. Semakin Anda sering melakukan, mencoba dan bereksperimen, ya itu Anda akan menuju sukses. Jalannya memang seperti itu. Oke, pilihan. Ini ada istilah-istilah ya. Ada karyawan, ada entrepreneur, ada entrepreneur. Nah ini nanti silakan baca di slide. Saya tidak usah baca, ya kan? Ini cuma teori aja. Karyawan itu ya orang bekerja di kantor. Kalau intra itu adalah karyawan itu di dalamnya kan harus berkreasi ya, harus berinovasi, itu namanya intrapreneur. Kalau entrepreneur itu memiliki usaha sendiri. Kalau sosial itu bisnis tapi di dalam mengembangkan sekalian tidak hanya bisnis tapi dia mengangkat tentang sosial, artinya membantu permasalahan sosial di masyarakat gitu. Nah, ini adalah eko, artinya bisnis yang memang berbau atau di bidang lingkungan hidup. Biasanya orang-orang pertanian, nah kan? Oke, nah ini tipsnya apa? Tipsnya tadi yang di awal kan ada tumbuh, ya kan? Ada tumbuh dan siap bersahabat dengan ketidakpastian. Ya, jadi kita harus yakin, siap bersahabat dengan ketidakpastian. Mulai membuka pikiran Anda, mempelajari hal-hal yang baru. Ya, kalau kita bisnis itu kan selalu mencoba melihat punya orang, apa yang inovasi barunya kan gitu kan? Nah gitu. Terus membangun network dan kita sekarang masuk ke kuadran cash flow. Nih. Hari ini sudah memulai di sini. Nah, dia mulai di sini tipe B nih. Ya kan? Nih, di sini ya Hari ya. Hari kita kalau saya berarti posisinya di employee, ya kan? Tapi Hari sudah masuk ke self employee karena dia sudah punya sendiri. Nah, kita sekarang bisa memetakan diri kita itu di mana? Oke, apakah kita jadi investor? Bisa. Kalau kita punya modal terus kita membangun usaha tapi yang jalan orang lain bisa. Tapi normalnya ya seperti kita, seperti Hari itu kan ada proses awal. Kalau saya kan bekerja, tapi saya juga punya usaha. Nah, itu di sini. Karyawan di perusahaan itu masuknya posisinya di kuadran pertama E. Tapi
kita harus punya plan 5 tahun, 3 tahun, berapa tahun kemudian kita mau jadi apa. Nah, tapi Hari tidak perlu melewati ini, sudah tiba-tiba langsung ke self-employed. Artinya dia bekerja sendiri, dia punya usaha. Nah, dari sini itu bisa dikembangkan nanti menjadi business owner. Nah, jadi Hari itu bisa dua ini, bisa S dan B. Ya, jadi dia selain bekerja untuk diri sendiri, tapi dia juga membangun ini. Nah, gitu. Nah, sekarang ini, kapan ini mau dikembangkan lagi, buka cabang, atau misalnya mau mengembangkan inovasi, atau apa namanya, menambah varian, itu di sini nanti posisinya. Nah, karena dia kerja sendiri, kenapa? Karena dia belum ada karyawan, benar nggak, Har? Masih dikerjakan Iya, Bu. sendiri. Ya, tapi pada saat dia punya karyawan, dia sudah posisinya di sini. Nah, itu harus target, Har. Targetnya tadi, pertama untuk saat ini ya memperbaiki kondisi dulu ya, memperbaiki supaya normal semuanya, sehingga bisa masuk ke posisi ini. Nah, kalau ujung-ujungnya nanti ya, Anda bisa ke ini, itu udah target. Jadi, orang-orang sukses, kalau kita lihat ada investor, itu pasti dia sudah melewati ini semuanya, dan ini butuh modal besar. Jadi, uang bekerja untuk kita. Jadi, kita cukup naruh-naruh duitnya. Kalau kita buka cabang, itu kan kita sudah jadi investor, kan? Maksudnya gini, Hari punya geprek di MM2100, nanti buka di Kerawang lagi, buka di Tangerang, buka di kawasan Pulau Gadung, itu semuanya nanti ujungnya gitu, money works for you, uang bekerja untuk Anda. Nanti di sana kan bukan Hari yang ninggalin, karyawan misalnya 20 di sana, 20 di sini, udah, uang tinggal masuk aja ke rekeningnya Hari. Nah, itu bisa di apa namanya, dipetakan, di planning dari sekarang. Kalau mau baca bukunya Richard Dietz ya, Cash Flow Quadrant di sini. Ya kan? Nanti kita paham kapan kita harus mengakhiri ini, kapan kita harus berada di posisi ini. Nah, itu bisa. Ya. Lanjut dikit lagi. Nah, sekarang semuanya itu pilihan ya. Semuanya menjadi pilihan Anda. Sukses adalah pilihan dan itu bisa Anda lakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, itu adalah paparannya hari ini, ya kan? Ya, ini mohon sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan yang mau ditanyakan, ya. Ini kaitannya dengan kalau yang punya usaha sih biasanya kan banyak nanya nih. Silakan Hari. Atau yang lainnya Aldi. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah mau jam 11 ya. Nanti videonya saya kirim ya. Oke, coba. Ada yang mau ditanyakan? Eni, mana Eni? Eni Mustika, Alif Hidayatullah. Ada yang mau Ada, Bu, ditanyakan? Ya, silakan. Anggara kemana nih? Kalau belajar cuma 5 orang ya begini jadinya. Kayak orang chattingan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada tugas pertemuan pertama. Ya, silahkan Anda nanti dikirim ke e-kampus. Due date-nya sampai 3-4 hari ya, nanti saya kasih waktunya. Anda diminta membuat satu paragraf tentang rencana bisnis Anda di masa depan. Jadi misalnya, kalau misalnya Hari boleh ya ayam geprek tapi dikembangkan ke depan mau diapa-apain ceritakan ya Hari ya. Nah yang lainnya ini harus sudah menuangkan kira-kira ada rencana bisnis apa, siapkan satu halaman atau satu paragraf gitu, ceritakan apa bisnisnya, kenapa pilih itu, peluangnya gimana, kira-kira ke depan seperti apa, ceritakan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Terus tugas ini diketik di kertas A4 ya, di software aja, dikirim dalam bentuk PDF ya, di PDF aja supaya gampang koreksinya. Dikirim di e-kampus nanti sesuai tanggalnya. Nah, nanti kita bahas. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang sebelum saya mengakhiri pertanyaannya, apakah kita bisa bergabung dengan kelas malam atau gimana? Kira-kira gimana? Kalau si Aldi gimana, Di? Kalau Aldi, siapa namanya? Hari. Kira-kira gimana, Har? Saya insya Allah bisa, Bu. Bisa ya, cuman nanti kok setiap ini sih harus kalau misalnya nanti saya juga koordinasi dengan pendidikan apakah bisa digabung karena kan ini internalnya teman 5 ya. 1, benar 5 ya? Di 5. Kan sayang, maksud sayang itu
tidak hidup gitu loh Mas kuliahnya. Kuliahnya kalau 5 jadi kayak orang chatting, kurang hidup, dan supaya lebih efektif saja nanti digabung sama kelas malam, tapi tetap saya tidak bisa masuk ke kelas lain. Ya kan, karena absennya di plotnya di e-kampus kan dengan saya hari hari ini hari Kamis juga, tapi jam 8 malam. Bisa? Jadi masuknya malam, Bu. Kenapa? Masuknya malam gitu jadinya. Iya, nanti kalau misalnya teman-teman setuju, nanti saya sampaikan ke saya, kemarin saya juga dipesan dari pendidikan, silakan kalau misalnya bisa digabung. Pertamanya harusnya sih digabungnya dengan kelas Permata Sakti yang hari Selasa, tetapi kan Anda juga ada kuliah lain kan? Nah, tapi karena karena mata kuliahnya sama dengan kelas malam yang saya ajar kewirausahaan, jadi kalau bisa digabung saja biar nanti hidup, kalau biar diskusinya bisa ini. Yang kelas malam kelas apaan, Bu? Kelas akuntansi. Akuntansi itu kan udah gabungan pagi dan malam. Tapi materinya sama. Kan kami semuanya di Bina Insani kan materinya harus sama, nggak bisa beda. Jadi Berarti kalau kita masuknya malam, paginya kosong ya, Bu? iya, nanti absennya diganti malam, maksudnya mungkin absennya pagi, apa sih namanya? Diisinya malam nggak apa-apa, nanti itu bisa dibenerin sama pendidikan. Oh iya, Bu, satu lagi, Bu. Iya. Grup WhatsApp-nya, Bu. Nah, kalian yang harus bikin, kalian diundang. Makanya saya juga bingung. Harus bikin. Ya, jadi gini Mas, Ya, kalau nggak salah bikin. kami waktu rapat itu disarankan sama pihak Bina Insani bahwa ada grup per mata kuliah. Kalau per kelas itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau per kelas itu kalau kita berbicara masalah tugas-tugas saya kan dosennya, kalau misalnya kelas SI nanti kan dosennya banyak banget di situ kan nggak enak. Jadi kita per mata kuliah supaya kalau ada tugas, ada pemberitahuan, ada diskusi bisa di grup itu. Kemarin sih disarankan seperti itu. Kalau kita gabung kelas malam, berarti gabung grupnya kelas malam apa kita bikin sendiri, Bu? Sendiri aja. Oh, oke. Pengennya gabung mulu. Kalau ya nggak apa-apa sih. Dapat Kalau kenalan, nanti saya tanya dulu ya, saya konfirmasi dengan pendidikan. Kemarin sih diizinkan boleh, tapi kalau tiba-tiba nggak boleh ya terpaksa. Tapi ya itu tadi sebisa mungkin ke awalnya sih harus gabung dengan Permata Sakti, biar sama-sama pagi maksudnya gitu. Cuman kalau misalnya tidak bisa ya nggak bisa dipaksakan, harus digabung ke yang malam kan, yang aman. Permata Sakti berarti hari Selasa ya, Bu ya? Iya, kalian ada kuliah kan? Ada, Iya, Bu. bentrok. Bentrok. Makanya kalau kuliahnya nggak bentrok sih gabung, jadi enak sama-sama orang. Itu malah se-Indonesia kan, ada kampus-kampus dari luar Bekasi juga. Dari Malang, dari Palangkaraya, dari Gresik, dari Madura, ada semuanya di situ. Gitu. Bisa ya? Oke, nanti saya, makanya Aldi buat grup ya. Tanya Widya deh. Widya itu tahu nomor saya, nanti saya di-invite aja. Nomornya gue kirimin, Di. Ya. Minta Widya aja ntar gue. Widya ada, nanti saya di-invite ya. Nanti kalau misalnya saya mau ngasih link Zoom kan bisa dari grup itu. Tadi kan saya bingung. Cuman saya masukin di kampus kan, grup link namanya. Baik, ada pertanyaan lagi? Anggara? Ada pertanyaan, Anggara? Tidak, Bu, udah cukup. Cukup ya. Baik, baik ya. Baik, kalau tidak ada masalah ya. Mohon kalau ada pertanyaan, ada yang tidak dipahami, silakan di-share, didiskusikan ke grup, nggak apa-apa. Jadi saya akan bantu jawab masalah apa, tapi yang berhubungan dengan mata kuliah ini ya. Jadi silakan wajahnya yuk, yang ini mau difoto. Wajah, mana wajah? Nah, si gondrong semua. Kecuali Alif dan Eni. Eni apa kabar, En? Lagi ngapain Eni? Kesibukannya, En? Kesibukannya ngapain, En? Saya sebentar ini. Di rumah saja? Ya, Bu. Oke, baik. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, kita akhiri. Bukan berarti selesai ya, karena ada tugas. Jadi kalau online itu, sebetulnya kalau kuliah itu kan nggak sepenuhnya tatap muka, tapi biasanya sisanya dibuat mengerjakan tugas. Silakan. Ide-ide Anda, kalau bisa memang ide itu benar, ide-ide yang memang ingin Anda buat atau ingin bangun sebagai sebuah usaha. Ini punya usaha nggak? Belum, Bu. Belum, tapi sudah pernah kerja? Udah, Bu. Udah, kerja di mana? Di bagian percetakan, Bu. Nah,
Kamu ngomong percetakan, sebetulnya kamu bisa memulai percetakan di rumah. Misalnya nih, gabung berlima ini bikin percetakan bisa. Bisa kan? Bikin desainnya itu mengoptimalkan ilmu kita. Kita kan belajar desain kan, benar nggak Anggara? Belajar Benar, desain Bu. nggak? Nah itu Angga dipakai. jago, Bu. Angga jago Nah, di sini. nah itu makanya maksudnya bikin percetakan, bikin sablon itu kan bisa, ya. Tinggal Aldi desain. punya teman konveksi, Bu. Nah, itu sebetulnya ini banyak banget, ini tinggal anak IT itu sebenarnya gampang banget kalau mau ngembangin. Ya, Aldi, kalau kamu punya teman konveksi, udah join. Ya kan? Ini udah punya pengalaman di percetakan ya ini ya. Ya, Bu. Terus siapa yang jago desain, nanti bantu bikin flyernya. Nggak usah dicetak, kan diposting-posting gitu aja. Sekarang kan modelnya gitu kan? Saya Benar nggak? pemasaran boleh. Boleh, pemasaran ini kan sekarang Hari sudah punya apa namanya? Saya mau cerita ya, tahu nggak namanya Tempo Hari itu kakak kelas kalian itu namanya itu judulnya Plankton konsultan. Ya itu tadi cuman berlima, ceweknya satu juga waktu itu ceweknya satu sampai sekarang bertahan. Itu dia nongkrong Mas dulu waktu di gedung lama itu nongkrong, terus akhirnya ada kelas lain yang mengalami trouble di laptopnya sama di komputernya, dia benerin. Akhirnya kan nular kan, dari situ nular akhirnya kan mereka bayar entah 50.000, entah itu dikumpulin, akhirnya dia bikinlah tulisan, bikinlah ini di share ini, menerima servis ini, menerima perbaikan ini, menerima install itu, apanya di situ. Nah pas waktu TA mereka bikin program, ya TA bikin program itu, nah program itu akhirnya dari perusahaan A, itu perusahaan kecil itu ditawarkan, ada loh, ada ini orang dari Bina Insani bikin ini, akhirnya kan ditawarkan ke banyak perusahaan tuh, jadilah sampai hari ini. Namanya Agil, coba browsing namanya Agil, usahanya apa. Nanti saya kasih materinya ya. Itu punya usaha yang kayak gitu. Mungkin itu tanpa modal. Kalau Hari jelas-jelas modal ya, tadi pakai 50 juta. Kalau yang tadi kakak kelas alumni Anda itu tanpa modal nol, hanya butuh apa? Intelijensi sama kompetensi Anda dijual. Gitu. Sayang, paling ya ini udah punya pengalaman ya, ya. Coba sharing-sharing deh. Siapa tahu 5 ini jadi apa namanya tadi kan disebut ya, bisnis itu perlu persahabatan ya, mengembangkan bisnis itu butuh persahabatan, butuh link. Coba masing-masing pasti punya keunikan, misalnya Hari mau pemasaran, oke. Alif misalnya mau bikin flyernya, Anggara misalnya mau coba apa namanya nego dengan apa atau bantu-bantu, nah nggak apa-apa. Aldi punya teman konveksi, nah, kalau kita mau bikin kaos, bikin itu bisa. Kemarin ya ini ya, ada yang dari Malang ya ini ya, dengar Iya, nggak Bu. ini? Dari Malang itu dia merintisnya dari waktu kuliah, awalnya dari temennya waktu SMA, dia kayak saya dulu itu bikin jaket kelas, itu saya garap semua dulu. Maksudnya saya kerjasama dengan konveksi. Jadi si mahasiswa ini dari Malang itu dia punya usaha sekarang berjalan terus, tapi dia sudah memulainya waktu SMA. Jadi temennya itu bikin kaos kelas itu loh. Kan biasanya kalau kita SMA atau kuliah itu kan sempat punya seragam kelas ya. Mereka bikin kaos, dipesen semua, terus akhirnya dari situlah dia mulai bisnis. Dari situ. Jadi kayak misalnya nih, saya mau bikin kaos seragam nih, BPKK, atau saya hubungi Aldi. Nah itu kan peluang kan? Di, ada konveksi enggak? Nah Aldi nanti menghubungkan. Nah dari situ kan ada langganan nanti terus. Nah itu yang dipakai. Gitu. Ya, silakan dituliskan ide-idenya, sudah mudah-mudahan bisa terwujud, dikumpulkan sesuai due date ya. Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita saya akhiri sampai di sini. Ya, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugas ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Silakan, saya mohon pamit, saya akhiri ya. Oke, baik. Oke, selamat siang buat semuanya. Siang, Bu. Siap. Ya. Ya, Saya pamit ya.